Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin. Ini nomor adminnya ya. Dan teman-teman juga bisa beli ke Shopee. Tanya aja ke admin Shopee-nya apa gitu ya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni salawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla, aku lagi pakai warna putih, warnanya ada banyak teman-teman. Kalian bisa beli ke mm.official1, ini Instagramnya, kalian follow aja atau kalian save aja nomornya atau bisa DM langsung ke Instagramnya. Dan ini tuh insya Allah awet, ini tuh insya Allah bisa bikin semangat bersolawat kayak nggak pakai tasbih tuh, ya. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak M di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mel, panggil aja aku Mbak M dari Bandung. Halo Mbak M. Sebelumnya aku udah sering ngasih testimoni sholawat, tapi biasanya lewat DM atau komen aja. Berawal di tanggal 11 November aku keluar flek. Aku kira itu sisa darah haid keluar lagi karena tanggal 2 sampai 6 aku haid seperti biasa. Tapi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ingin tes pack di tanggal 11 itu pas keluar flek. Dan hasilnya kaget dong, garis 2, padahal tesnya habis maghrib. Di tanggal 13-nya aku ke dokter kandungan buat mastiin hamil atau tidak. Tapi pas di USG hasilnya belum terlihat ada kantung kehamilan. Di sana pun di tes pack lagi hasilnya tetap garis 2 jelas, namun dari dokter bilang ada kista ukuran 2-3 cm. Kata dokter mungkin kehamilannya masih kecil jadi belum terlihat. Di tanggal 15-nya tiba-tiba perut rasa sakit hebat sampai nggak bisa berdiri, sampai gerak dikit aja sakit. Dan aku minta ke suami kalau aku pengen dibawa ke UGD karena aku nggak kuat kesakitan. Awalnya suami bingung karena kita nggak punya uang sama sekali dan BPJS aku sudah lama nunggak selama 2 tahun. Tapi ngelihat aku yang kesakitan, akhirnya kita pergi naik motor ke UGD dengan berbekal tasbih aja. Ya Allah, sedih banget sih Mbak. Tiba di UGD langsung ditanya gimana kronologinya. Ngasih identitas walaupun dalam hati deg-degan kalau harus rawat nggak punya uang. Tapi Masya Allah ternyata BPJS bisa dipakai karena BPJS-nya berubah jadi KIS. BPJS pemerintah, Masya Allah. Aku di USG perut dan USG transvaginal tapi tetap nggak terlihat kantung hamilnya. Tapi tes pack tetap garis 2 jelas. Kata dokter mungkin ini sakitnya dari kista dan harus rawat inap malam itu. Dan alhamdulillah cuma nunggu 1 jam dapat kamar. Oh iya, selama dari rumah sakit sampai di IGD aku baca sholawat Jibril. Besoknya siang saat kunjungan dokter bilang kalau aku boleh pulang. Dievaluasi seminggu takutnya hamil di luar kandungan, tapi untuk ceknya berbayar 1 juta. Tidak bisa di cover BPJS. Aku sama suami setuju dan kita akan cari pinjaman uang dulu. Pulanglah ke rumah tapi sakitnya udah berkurang karena mungkin dikasih obat anti nyeri.
Sampai rumah selang beberapa jam sakit lagi perut plus keluar darah seger. Tapi kita dikasih jadwal tes yang berbayar itu tanggal 20. Tapi di rumah semalaman gak bisa tidur karena kesakitan lagi. Sampai besoknya siang aku udah bener-bener gak kuat lagi, sakitnya bertambah terus dan minta dibawa ke UGD lagi sambil bawa uang 1 juta hasil pinjem dulu. Sampai di UGD, petugasnya bilang karena baru keluar rawat inap sehari kemarin, nggak tahu bisa atau enggak pakai BPJS lagi. Aku masih tetap sholawatan di situ. Kata petugasnya paling kalau nggak bisa di sini harus dirujuk ke RS lain. Posisinya aku udah pasrah sambil sholawatan sambil nahan sakit yang luar biasa. Dan Masya Allah lagi cuma nunggu setengah jam katanya ada kamar kosong dan bisa pakai BPJS. Masya Allah. Di situ perawatnya nelpon dari yang kemarin nanganin aku dan dokternya bilang aku harus puasa saat itu juga karena kata dokter takutnya harus operasi dadakan. Operasi? Kagetlah aku. Sampai tiba sore jam 5 aku USG lagi dan kata dokter di dalam perut aku udah pendarahan. Dan dicarilah kehamilannya, ternyata ada di saluran tuba sebelah kanan karena pas 2 hari itu belum terlihat kata dokter. Dan dokter bilang kalau harus dioperasi saat itu juga karena dapat mengancam nyawa karena udah pendarahan hebat. Saat itu juga langsung persiapan operasi dan operasi dilakukan jam 6. Aku udah pasrah karena emang udah sesakit itu. Dari persiapan sampai masuk ruang operasi aku terus sholawatan. Sampai bius anestesi tetap sholawatan sampai operasi berjalan lancar sampai aku sadar lagi aku sholawatan dalam hati. Karena udah beres operasi aku menggigil. Aku masuk ruang operasi jam 6, keluar jam 10 malam dan saat itu dokter jelasin kalau saluran tuba sebelah kanan aku diangkat karena pecah. Sekaligus kista endo juga udah diangkat. Jadi sekarang aku cuma punya saluran tuba sebelah kiri. Doakan ya Mbak Mel semoga aku sehat lagi karena sekarang lagi masa pemulihan. Dan semoga aku bisa hamil lagi dengan mulus. Amin, karena aku baru punya 1 anak. Sedih banget Mbak Mel di usia aku yang baru 23 tahun ini harus kehilangan tuba kanan. Aku percaya ini takdir Allah yang terbaik. Oh ya, aku nggak membayar sepeser pun administrasi dan nggak jadi tes yang bayar 1 juta itu. Dan uang yang aku pinjam udah aku balikin lagi. Aku percaya ini semua keajaiban keberkahan dari sholawat. Karena semua dimudahkan sama Allah. Aku rutin baca sholawat munjat minimal 100 kali sehari dan sholawat Jibril sebanyak-banyaknya. Makasih Mbak Mel, sehat selalu buat Mbak Mel sekeluarga. Makasih udah kenalin aku sholawat, semoga bisa kirim testimoni lainnya, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku beneran baru lihat loh. Kimi ngapain? Mohon maaf ya teman-teman ya, ini aku bener-bener kan tadi fokus baca. Kimi turun atau Kimi ini bisa ini susah suka lupa kalau ngomong. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak M. Dahsyat banget ya pertolongan Allah. Banyak udah mulai mengamalkan sholawat munjat 100. Sholawat Jibrilnya sebanyak-banyaknya. Pasti adalah yang dipengenin sama mbaknya ya, punya hajat apa gitu ya. Tapi ternyata Allah tunjukin kalau mbaknya ini punya punya kista gitu ya. Dan Masya Allah dengan cara-cara yang di luar sama nalar kita ya. Tiba-tiba mbaknya bisa operasi tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun dan bisa insya Allah lagi penyembuhan walaupun harus diangkat tuba yang kanan. Tadi ya bilang tuba yang kanan gitu ya teman-teman. Kita doakan semoga Mbak M bisa hamil lagi dengan mulus ya, bisa hamil anak kedua, amin. Allah tahu yang terbaik. Mungkin kata Allah nanti hamilnya, jadi sehat dulu ya. Kalau misalnya paksain hamil kemarin, aduh gimana nih ada kistanya, takutnya nanti jadi kenapa. Allah tahu yang terbaik buat tambah hambanya teman-teman. Tapi mbaknya keren loh. Mbaknya udah kan karena banyak ya orang baca sholawat sebanyak-banyaknya berharap pengen dikabulkan doa, tahu-tahu dikasih sakit. Tahu-tahu sakit nih orang. Dan akhirnya apa? Aku udah sholawatan tapi kenapa sakit? Kenapa ujian malah bertubi-tubi? Kenapa aku malah jadi begini? Aku kan udah sholawatan. Nah itu banyak juga yang begitu. Tapi alhamdulillah Mbak M gak begitu, malah bersyukur, alhamdulillah. Terus bersolawat, akhirnya BPJS yang udah tahu nunggak ya nggak dibayar, takut nggak bisa, ternyata berubah BPJS-nya jadi BPJS pemerintah ya, jadi apa tadi tuh KIS ya, dan akhirnya bisa dirawat, alhamdulillah bisa berobat pakai BPJS dirawat. Kemudian belum nyampe 1 minggu baru sehari mungkin ya,
masuk lagi, baru keluar dari rumah sakit, masuk lagi karena sakit lagi. Ternyata boleh lagi dirawat. Tadi harusnya kan nggak boleh kan, udah dikasih tahu sama petugasnya, sama perawatnya, ini nggak tahu Bu bisa atau enggak karena kan baru kemarin dirawat, ini nggak tahu nih. Tapi ternyata bisa, alhamdulillah, dan langsung dioperasi, langsung beres semuanya, selesai. Yang tadinya minjem duit 1 juta sama orang ya untuk biaya berobat, karena kan mau cek apa gitu, cek lab dan lain-lain, butuh 1 juta, dan 1 juta itu nggak di cover gitu loh sama BPJS, dan Masya Allah nggak jadi. Akhirnya 1 jutanya dibalikin lagi, alhamdulillah ya, kagak gaji mumpung ya. Kadang kan ada kita nggak jadi berobat, ayo udah deh dapat 1 juta lumayan buat pegangan, jangan, daripada beban punya utang, udah balikin. Masya Allah, keren banget kamu Mbak. Semoga kamu bisa hamil lagi Mbak, kamu bisa dimudahin sama Allah kehamilannya nanti, amin, sabar. Dan semoga rezeki kamu juga selalu lancar ya, amin. Dan teman-teman juga nih, semoga kalian nih yang pada punya utang, utangnya lunas, yang pada pengen punya keturunan, yang pada pengen punya rumah, segera beli rumah, amin. Beli rumahnya cash, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ingat, kita rubah cara doa kita ya. Yang pernah aku bilangin, yang aku belajar dari lihat tayangan Instagramnya mbaknya, aku lupa sama nama mbaknya. Terima kasih ya Mbak, mudah-mudahan aja kamu nonton ya. Jadi terima kasih, aku terapin juga nih doanya dari kalimat kamu, kalimat yang positif ya. Yang beliau bilang doanya begini, jangan minta sabar, jangan minta kuat. Aku memang udah lama gak pernah minta sabar, tapi kuat suka aku minta. Tapi sekarang aku minta sama Allahnya, ngikutin mbaknya nih cara berdoanya. Ketika aku berdoa ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba betapa mudahnya menjemput rizkimu yang barokah. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba betapa mudahnya bisa umroh setiap tahun bersama keluarga 1 pesawat. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba betapa mudahnya mendidik kedua putri hamba menjadi anak-anak yang soleha. Coba ya teman-teman gitu ya. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba betapa mudahnya. Kalian doanya apa? Ya Allah, tunjukkan kepada hamba betapa mudahnya melunasi hutang-hutang hamba dengan rizkimu yang barokah, atau dengan caramu yang tidak diduga-duga tuh. Ya, cobain ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak M lancar terus rezekinya ya, amin. Dimudahkan, disehatkan, dan segera punya keturunan kembali. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.